Materi yang ketujuh, masyarakat dan hutan. Yang pertama, pendahuluan. Masyarakat dan hutan memiliki hubungan yang sangat erat karena hutan menjadi sumber kehidupan mata pencarian serta penyediaan berbagai kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan. Berikut tujuan. 1. Memahami hubungan antara masyarakat dan hutan. 2. Menjelaskan peran masyarakat dalam konservasi hutan. Berikut manfaat. 1. Menambah wawasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian hutan. Berikut analisis dan pembahasan. Banyak masyarakat menggantungkan kehidupan pada hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, seperti madu, rotan, dan tanaman obat. Masyarakat adat memiliki hak dan pengetahuan lokal dalam mengelola hutan secara turun-temurun. Kearifan lokal tersebut terbukti mampu menjaga kelestarian sumber daya hutan. Partisipasi masyarakat dalam revitalisasi hutan, revitalisasi dan pengawasan kawasan dapat meningkatkan keberhasilan program konservasi. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Perempuan juga memiliki peran penting dalam konservasi hutan, seperti manfaat hasil hutan kayu, menjaga sumber air, dan mendukung ekonomi keluarga melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara bijaksana. Berikut kesimpulan. Masyarakat merupakan bagian penting dalam pengelolaan hutan. Dengan melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan perempuan, upaya konservasi dapat berjalan lebih aktif serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang berikut daftar pustaka CIFOR tahun 2021. Ke-8, kebijakan kehutanan pada bidang konservasi sumber daya hutan. Pertama, pendahuluan. Kebijakan kehutanan merupakan pedoman yang dibutuhkan pemerintah untuk mengatur pengelolaan hutan agar tetap lestari. Kebijakan ini mencapai perlindungan kawasan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Berikut tujuan. 1. Memahami kebijakan kehutanan dalam konservasi. 2. Mengetahui instrumen dan pelaksanaan kebijakan kehutanan. Berikut manfaat. 1. Menambah pemahaman mengenai pentingnya kebijakan konservasi. 2. Mendorong pengelolaan hutan sesuai peraturan yang berlaku. Berikut analisis data, analisis dan pembahasan. Kebijakan kehutanan nasional mengatur perlindungan kawasan konservasi, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi lahan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Pada tingkat internasional, Indonesia juga mendukung berbagai kesepakatan seperti konservasi keanekaragaman hayati berkelanjut, Perjanjian Paris yang mendorong perlindungan hutan sebagai upaya mengurangi perubahan iklim. Instrumen kebijakan kehutanan meliputi peraturan perundang-undangan, perizinan, pengawasan, serta penekanan kehutanan terhadap pengelolaan di bidang kehutanan. Instrumen ini penting untuk
penting untuk menjamin pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diterapkan tetap efektif sesuai kondisi lapangan dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Yang berikut kesimpulan, kebijakan kehutanan menjadi dasar dalam konservasi sumber daya hutan. Dengan adanya kebijakan tetap, pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut daftar pustaka CBD tahun 2020. Yang ke-9, pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis konservasi. Pertama, pendahuluan. Pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis konservasi adalah upaya mengelola hutan agar manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dinikmati secara seimbang tanpa merugikan fungsi hutan bagi generasi mendatang. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan. Yang berikut tujuan: 1. Memahami konsep pengelolaan hutan berkelanjutan. 2. Menjelaskan pentingnya konservasi dalam pengelolaan hutan. Yang berikut manfaat: 1. Menambah pemahaman mengenai pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. 2. Mendukung pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Berikut analisis dan pembahasan. Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan sistem pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya agar manfaat hutan tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Berbeda dengan pengelolaan hutan konservasi, konvensional yang lebih berorientasi pada hasil kayu. Pengelolaan berbasis konservasi juga memperhatikan perlindungan ekosistem satwa liar dan keanekaragaman hayati. Pendekatan konservasi dilakukan melalui rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan konservasi, pengendalian kerusakan hutan, serta pemanfaatan hasil hutan secara bijaksana. Langkah ini mendukung keberlanjutan fungsi hutan. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan melalui kegiatan per tahun sosial reboisasi dan pengawasan kawasan hutan. Kerjasama semua pihak akan meningkatkan keberhasilan konservasi. Yang berikut kesimpulan, pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis konservasi bertujuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian hutan. Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada dukungan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Daftar pustaka. Yang berikut daftar pustaka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pertemuan 11, lanjutan peran teknologi dalam konservasi sumber daya hutan. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi digital semakin membantu upaya konservasi hutan melalui penggunaan citra satelit, drone, kecerdasan buatan. Teknologi tersebut mampu meningkatkan efektivitas pemantauan, perlindungan, serta
transprestasi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Yang berikut tujuan. 1. Memahami peran teknologi modern dalam konservasi hutan. 2. Menghitung manfaat AI dalam Blackthorn. Yang berikut tujuan. Memahami peran teknologi modern dalam konservasi hutan. 2. Menghitung manfaat AI dalam pengelolaan hutan. Yang berikut manfaat. 1. Memahami yang berikut manfaat. 1. Menambah wawasan mengenai inovasi teknologi kehutanan. 2. Mendukung pengelolaan hutan yang lebih transparansi dan efisiensi. Yang berikut analisis dan pembahasan. Citra satelit dan drone digunakan untuk membantu Yang berikut analisis dan pembahasan. Citra satelit dan drone digunakan untuk memantau perubahan tutupan lahan, mendeteksi kebakaran, serta mengawasi aktivitas ilegal secara lebih cepat dibandingkan pengamatan langsung. Kecerdasan buatan AI mampu mengelola data dalam jumlah besar sehingga membantu memprediksi risiko kebakaran, mendeteksikan penebangan liar, dan mendukung pengambilan keputusan dalam konservasi hutan. Teknologi backout dapat mencatat asal-usul hasil hutan secara transparan sehingga mempermudah produk kayu ilegal dan mengurangi partikel perdagangan ilegal. Walaupun memiliki banyak manfaat, peran teknologi masih menghadapi kendala seperti biaya yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, dan akses teknologi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dan peningkatan kepastian masyarakat. Yang berikut kesimpulan. Teknologi modern menjadi salah satu sosial dalam meningkatkan efektivitas konservasi sumber daya hutan. Pemanfaatan drone, AI, dan Blackthorn dapat memperkuat pengawasan hutan, sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih efisiensi, transparan, dan berkelanjutan. Berikut daftar pustaka FAO tahun 2022. Yang berikut materi ke-12, konservasi keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Yang pertama, pendahuluan. Konservasi keanekaragaman hayati berbasis landscape merupakan pendekatan pengelolaan yang bertujuan menjaga berbagai jenis flora dan fauna dan ekosistem dalam suatu bentuk alam secara menyeluruh. Pendekatan ini penting untuk memperhatikan keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang berikut tujuan. 1. Memahami konsep konservasi berbasis landscape. 2. Menjelaskan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Yang berikut manfaat. 1. Menambah pengetahuan tentang perlindungan keanekaragaman hayati.
2. Mendukung pelestarian ekosistem hutan. Yang berikut analisis dan pembahasan. Konservasi berbasis landscape dilakukan dengan mengelola seluruh komponen ekosistem secara terpadu, sehingga hubungan antara kawasan hutan satwa liar dan aktivitas manusia tetap seimbang. Keanekaragaman hayati menghadapi berbagai ancaman seperti deforestasi, kebakaran hutan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan populasi berbagai spesies. Strategis konservasi dilakukan melalui perlindungan habitat, rehabilitasi kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan, serta pengelolaan aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Pendekatan berbasis landscape mampu menjaga keberlanjutan ekosistem karena mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara bersamaan dalam pengelolaan hutan. Yang berikut kesimpulan. Konservasi keanekaragaman hayati berbasis landscape menjadi pendekatan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan pengelolaan yang terpadu. Kelestarian flora dan fauna, fungsi hutan dapat diperhitungkan untuk generasi mendatang. Yang berikut daftar pustaka CBD tahun 2020. Lanjutan pertemuan 13. Konservasi keanekaragaman hayati hutan berbasis landscape. Yang pertama, pendahuluan. Keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya bergantung pada kawasan konservasi, tetapi juga keberadaan koordinat ekologis dan keterlibatan masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan. Yang kedua, tujuan. 1. Memahami peran kawasan konservasi dan koordinat ekologis. 2. Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam konservasi. Yang berikut manfaat. 1. Menambah wawasan mengenai strategis konservasi hutan. 2. Meningkatkan kesadaran untuk menjaga keanekaragaman hayati. Yang berikut analisis dan pembahasan. Kawasan konservasi seperti tanaman nasional, cagar alam, dan suka margawasa berfungsi melindungi habitat alami serta menjaga kelangsungan hidup berbagai jenis flora dan fauna. Koordinat ekologi merupakan jalur yang menghubungkan habitat yang terpisah sehingga mungkin satwa berkembang baik, mempertahankan keberlangsungan populasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui kegiatan rehabilitas hutan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan peran kreatif lokal dalam pemanfaatan sumber daya alami. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademis, dan sektor satwa sangat diperlukan agar konservasi keanekaragaman hayati dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut kesimpulan. Konservasi keanekaragaman hayati memerlukan kerjasama semua pihak, kawasan konservasi, koridor ekologis, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian hutan serta berlangsungnya kehidupan berbagai jenis makhluk hidup. Yang berikut daftar pustaka
CBD tahun 2020.